Hadir. Ibnu Affan Arabi. Hadir. Fina Rahmatullah. Hadir. Ana Sofia Tunisa. Hadir. Inayat Nurul Inayat. Hadir. Raihanul Iman. Hadir. Mirza Yamania. Hadir. Sela. Hadir. Ahmad Madani. Hadir. Baiklah. Alhamdulillah pada hari ini semua kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran baru. Pelajaran baru kita hari ini adalah tanda-tanda balik. Apa sih tanda-tanda balik itu? Saya Pak. Silakan. Hadir. Baik, haid. Ada lagi yang lain? Silakan. Apa itu tanda-tanda balik? Ada yang tahu selain haid? Silakan. Nifas. Nifas masuk tanda-tanda balik. Tapi yang kedua jawabannya adalah nifas. Ada lagi? Apa sih balik itu? Baiklah. Karena sudah ada dua jawaban. Yang pertama haid, kemudian yang kedua nifas. Haid dan nifas itu termasuk tanda-tanda. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjut pelajaran pada hari. Sebelum pelajaran dilanjutkan, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik harus mampu menjelaskan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar menurut ilmu fikih. Tadi sudah ada yang menjawab tanda-tanda balik adalah haid, ya. Kemudian ada yang menjawab nifas. Itu termasuk tanda-tanda balik. Jadi nanti kalian harus bisa mampu menjelaskan tanda-tanda balik. Kemudian kita lanjut. Coba jelaskan gambar berikut ini. Silahkan amati dulu, kemudian menjelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Silahkan. Silahkan, ada? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Pertumbuhan manusia dari bayi hingga tua. Baiklah. Ini adalah pertumbuhan manusia dari sejak bayi hingga tua. Jadi di sini ada tanda-tanda, ada tanda-tanda balik nanti. Mulai kapan tanda-tanda balik itu dimulai? Apa sejak bayi atau dari sini? Atau apakah dari sini? Apakah dari sini? Ini menurut ilmu fikih. Yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik itu mulai dari ini, dari sejak usia perkiraan 15 tahun. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjut materi pada kali ini. Silakan diamati lagi. Apakah kalian tahu apa itu balik? Ada yang tahu apa itu balik? Silakan. Apa? Sampai. Baik. Balik itu adalah Sampai. Barangkali ada yang lain? Ini sudah ada. Balik menurut bahasa artinya sampai. Kemudian menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ini menurut ilmu fikih. Ada menurut ilmu fikih, ada menurut ilmu biologi. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tanda-tanda balik atau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, balik menurut bahasa artinya sampai. Kemudian menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Baiklah, kita lanjut. Kita akan sebelum kita tahu sampai usia berapa
dewasa sampai usia berapa baliغ itu diketahui, maka kita akan pelajari dulu tanda-tanda baliغ menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda baliغ itu ada berapa? Ada. Tanda-tanda baliغ menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama, silakan perhatikan. Yang pertama ini adalah yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki, tanda-tanda balighnya itu tanda bahwa anak itu sudah baligh. Yang pertama adalah untuk laki-laki bermimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Ada yang tahu? Mimpi basah itu adalah bermimpi berkencing, cuman ketika bangun ternyata tidak ada kencingnya. Itu namanya bermimpi basah atau mimpi basah. Kemudian yang kedua, haid bagi perempuan. Jadi seorang perempuan jika sudah haid, maka itu termasuk tanda baligh. Kemudian yang ketiga, tanda baligh berusia 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau sudah berusia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan, maka itu sudah termasuk tanda-tanda baligh. Baiklah, tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balighh itu tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, ada tanda-tanda balighh menurut ilmu biologi. Yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah tanda-tanda balighh menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balighh menurut ilmu fikih itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Apa yang pertama? Mimpi basah laki-laki. Kemudian yang kedua, haid bagi perempuan. Apa yang kedua? Haid bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, berusia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada orang sudah berusia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan, maka itu sudah masuk pada usia baligh. Mengapa sudah dikatakan masuk pada usia baligh? Karena sudah masuk pada tanda-tanda baligh. Ayo semangat, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat. Silakan perhatikan ini. Orang yang sudah bermimpi basah, keluar mani, kemudian orang yang sudah haid, maka diwajibkan untuk mandi atau termasuk hadas besar. Inilah hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berhadas besar. Karena bermimpi basah atau keluar mani, haid itu termasuk hadas besar. Ada hadas kecil, juga ada hadas besar. Jadi sekarang kita harus tahu apa yang tidak diperbolehkan ketika hadas besar. Yang hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berhadas besar, yang pertama adalah sholat. Jadi orang yang hadas besar maka haram atau tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga yang kedua adalah berpuasa. Jadi orang yang hadas besar atau orang yang haid termasuk hadas besar, maka orang yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian yang ketiga, berdiam diri di
dalam masjid. Jadi ada 3 yang tidak diperbolehkan ketika orang itu sedang hadas besar. Maka agar orang yang sedang hadas besar itu bisa melaksanakan sholat, maka harus mandi besar. Jadi orang yang sedang hadas besar harus mandi besar dulu untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan sholat puasa. Maka orang itu harus mandi terlebih dahulu. Mandi setelah berhadas besar itu disebutkan atau dinamakan mandi janabah. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi. Yang kedua haid. Yang ketiga orang yang sudah mengalami mimpi basah atau haid, maka ia sedang hadas besar. Orang yang hadas besar maka harus memperhatikan ini. Hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berhadas besar. Yang pertama sholat. Orang yang sedang hadas besar tidak boleh sholat. Kemudian tidak boleh puasa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, seperti puasa, maka diwajibkan mandi terlebih dahulu. Jika belum mandi maka tidak diperbolehkan. Sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, berdiam diri di dalam masjid tidak boleh. Agar boleh maka diwajibkan terlebih dahulu mandi. Mandi setelah hadas besar disebut mandi janabah atau mandi junub. Inilah tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub, yang pertama adalah berniat atau niat mandi junub. Jadi sebelum mandi harus berniat dulu. Jadi yang pertama niat mandi junub. Kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan dicuci mulai dari kanan kemudian yang kiri. Kemudian setelah mencuci tangan berwudu seperti wudu mau sholat. Jadi setelah tangan selesai maka berwudu. Berwudu siapa? Seperti mau sholat. Berwudu seperti biasa. Kemudian menyela-nyela rambut. Jadi rambut disela-sela karena takut airnya tidak sampai. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh. Jadi tuangkan air dari kepala sampai seluruh tubuh. Kemudian membasuh kaki dibasuh. Kenapa? Karena takut air tidak sampai. Paham sampai di sini? Baiklah, kita sekarang mari kita cari solusi dari permasalahan di KPD yang akan saya berikan ini. Ya? Telur. Baiklah, pelajaran kita kali ini sudah selesai dan kita akan mengerjakan tugas. Kalian harus mengerjakan tugas dan saya akan bagi 3 kelompok saja. Silakan berkumpul berkelompok seperti kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Silakan berkelompok.
Sophie keluar darah haid, bagaimana dengan puasanya Sophie? Apa saja yang tidak dilakukan oleh Sophie? Kemudian yang kedua, untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2, Adit mengalami mimpi basah. Apa yang harus dilakukan Adit? Apakah Adit bisa langsung melaksanakan sholat? Kemudian kelompok yang 3, Mila diajak teman-temannya untuk sholat tarawih ke masjid, tetapi Mila sedang haid. Apakah yang seharusnya dilakukan Mila? Silakan kerjakan secara berkelompok. Nanti akan ada yang akan maju sejak kelompok keduanya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Telok. Waktu sudah habis. Setelah berkelompok, sekarang saatnya presentasi. Kelompok harus maju kedua kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok. Dipresentasikan kelompok 1 maju. Pada bulan Ramadan, Sophie keluar darah haid. Bagaimana dengan puasanya Sophie? Apa saja yang tidak dibolehkan dilakukan oleh Sophie? 1. Tidak boleh puasa sampai berhenti. 2. Tidak boleh berdiam di masjid. 3. Tidak boleh Tepuk tangan. Terima kasih atas kelompok 1 sudah menjawab, sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kelompok 2. Telok. Silakan. Telok. Baiklah, pelajaran kita telah selesai. Tugas kita juga sudah selesai. Kita bacakan dan kita kesimpulan secara baru menurut ilmu fikih itu ada tanda-tanda. Itu ada berapa? Yang pertama apa tandanya tadi? Mimpi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, berusia 15. Pelajaran kita kali ini semoga bermanfaat dan kita akan belajar tanda-tanda balil menurut ilmu biologi. Perjumpaan minggu depan. Mungkin hanya ini, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Selamat belajar di rumah. Karena kalian semua pasti akan memasuki masa atau usia balil. Jadi banyaklah belajar tentang balil karena kalian semua akan memasuki pada masa balil. Mungkin hanya ini pertemuan kita kali ini dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.